Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu. Nah, tadi menarik kalau kita mengutip kata-kata bahwasanya pelatih ini mengantarkan kemenangan ya. Maksudnya dia mengantarkan kemenangan bagi anak-anak ini. Ya. Karena proses latihan tadi. Kalau dari Syafnah Gera Futsal atau SGF sendiri, latihannya seperti apa di klub, Pak? Porsi latihannya seperti apa? Jadi proses latihan ini kita sesuaikan dengan jadwal kompetisi. Jadi kita bagi aja itu. Ada posisi ada sesi latihan teknik, ada sesi latihan taktikal, ya, bertahan menyerang, ya, kemudian transisi. Ya, karena untuk ini sudah dikatakan mendekati, ya mungkin sesi fisiknya, latihan fisiknya kami kurangi gitu. Jadi kami lebih banyak ke taktikal tim, ya menyerang ya bertahan, nah itu. Ya, jadi malah karena dia mendekati waktu kompetisi, kita melakukan pengurangan latihan fisik ya. Ya. Karena memang perlu fit ya, tubuh harus fit untuk menghadapi kompetisi ini. Itu kalau dari para peserta nantinya, kalau dari pelaksanaannya seperti apa? Saya mau ke Pak Lukman, karena kan kita persiapannya cukup panjang. Ya. Kalau persiapannya sejauh ini seperti apa? Mulai dari venue, lokasinya, seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk pelaksanaan ini kita kan kerjasama dengan EO. Jadi untuk kita sudah mengetahui kalau EO itu sudah siap untuk lapangan. Pertama itu syarat pertama itu EO itu punya lapangan. Jadi Taman Sport yang sudah lapang standar nasional itu sudah mengajukan bahwa dia sebagai EO siap untuk melaksanakan turnamen AAPI 2025. Nah, yang pertama untuk lapangan kita sudah deal, sudah siap, tidak ada kendala, insya Allah tanggal 27 itu kita sudah melaksanakan pembukaan. Yang kedua untuk pemain atau klub, nah, klub ini sudah registernya sudah, dan kita sudah jadwal sudah ada dan pembagian grup juga sudah ada. Oke, jadi sudah terbagi grup ya? Ya sudah. Dan saat ini juga sedang berlangsung registrasi administrasi. Benar. Kalau dari kabupaten sendiri ada jumlah timnya ada berapa per kabupaten sejauh ini, Pak? Kalau kabupaten itu kan untuk liga ini kan memang minimal itu 6 tim untuk setiap kategori. Nah, sementara seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kabupaten ini kan memang masih uji coba. Nah, untuk laporan jumlah pemainnya memang itu diserahkan nanti di kabupaten masing-masing. Oke, tapi memang total yang terdata sejauh ini ada 23 klub 23 ya? itu yang regional Bengkulu saja. Regional Bengkulu saja, dan nanti akan dipilih pemenangnya yang akan mewakili Bengkulu di tingkat nasional. Kalau Curug kemarin sudah melapor itu ada 12, tetapi kan memang sebelum deal, karena dia belum melakukan technical meeting gitu. Oke, jadi memang perlu koordinasi lebih lanjut lagi ya. Setelah TM nanti dia baru laporan fix. Gitu. Oke. Saya mau ke Pak Audi lagi. Tadi kalau misalnya disampaikan perihal lapangan. Kalau melihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dalam kompetisi, yang paling penting sebenarnya ada di lapangan atau teknis, fasilitas yang harus disediakan oleh asosiasi itu seperti apa idealnya, Pak? Ya standar nasional, lapangannya standar nasional, sehingga apabila anak-anak Bengkulu nanti bertandingnya di nasional, dia sudah bisa menyesuaikan. Ya, yang pasti standar itu sesuai dengan aturan-aturannya. Nah, jadi memang harus sesuai standarisasi nasional ya, sehingga nanti insya Allah dengan persiapan yang matang juga nanti bisa mendukung performa permainan dari peserta nanti. Bagaimana untuk mewujudkan harapannya, Pak? Untuk menyediakan lapangan yang ideal tadi seperti apa? Kita kan sudah punya ukuran standar lapangan. Seperti kalau lebarnya itu 25 sampai 30 meter. Nah, untuk panjang itu minimal 40 meter untuk standar nasional. Gitu. Jadi memang sudah ditetapkan standar ya? Sudah itu mempunyai tribun. Oke, tribun. Tribun gitu. Dan juga nanti memang ada fasilitas-fasilitas lain seperti tenaga kesehatan juga memang sudah diperlukan. Kita sudah cek di untuk SGF sebelum dia mengajukan sebagai EO Taman Sport tadi. Sebelum mengajukan EO itu kita
harus dicek dulu benar apa tidak ini, standar atau tidak lapangannya. Oke. Gitu. Kalau untuk standar yang nasional itu udah kita punya panduan dari AAPI nasional itu punya panduan ukuran lapangan, bagaimana kondisi lapangan yang sebenarnya itu sudah punya standar dari nasional AAPI. Kalau tidak standar maka kita tidak bisa kerjasama dengan EO-nya. Oke, jadi memang AAFI Regional Bengkulu ini juga selalu mengikuti standar dan juga terkoordinasi juga dengan AAFI nasional ya. Ya benar ya. Insya Allah nanti pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Nah kalau dari sisi teknis tadi kita sudah cukup jelas ya, mulai dari registrasi, persiapan venue dan juga klub memang sudah dikoordinasikan untuk melakukan registrasi administrasi. Saya mau kembali ke peserta. Kalau tadi kita bicara soal latihan ya, Pak Audi, kalau yang paling penting sebenarnya apa? Kalau tadi kan dibilang ada taktikal, ada teknik, sebenarnya yang lebih penting dalam pelaksanaan lomba nanti untuk mempersiapkan mental peserta itu apa sebenarnya? Maksudnya, jadi kalau ini kalau kami pelatih, kebutuhan pemain itu suatu kompetisi itu. Nah, jadi di situ mereka bisa menerjemahkan apa yang dia dapat di proses latihan itu. Ya, dan itu bisa kami jadikan sebagai evaluasi. Oh, kekurangan anak ini di mana? Ya. Kemungkinan misalnya kami SGF gagal untuk tahun ini. Nah, kekurangan-kekurangan itu kami jadikan bahan evaluasi untuk proses materi latihannya lagi. Nanti apa? Apakah anak-anak kurang di fisik? Apakah anak-anak kurang pemahaman taktikalnya? Apakah mereka kurang di individual tekniknya, individual taktiknya? Jadi itu di samping kemenangan itu dulu. Jadi nggak serta-merta juga. Apalagi kami persiapannya boleh dikatakan walaupun cukup sudah lama ya Pak Lukman SGF ini, ya tapi dalam proses latihan itu kan anak-anak ini saking banyaknya itu kan kadang ada yang hadir, kadang yang enggak, kita tidak bisa memantapkan gitu. Berbeda gitu misalnya kalau timnas futsal itu kan dia sudah pakem nih, 14 pemain. Profesional ya. Ya, mereka sudah paham individual tekniknya. Ya katakanlah dribblenya, shootingnya, passingnya. Kalau kita pembinaan ini kan memang betul-betul tekniknya kalau dari awal kan belum memadai. Jadi maksudnya itu. Jadi kompetisi ini sangat diperlukan untuk itu. Untuk kami mengevaluasi. Jadi bukan memang tujuannya kita menang. Kalaupun memang yang menang nanti anak-anak gitu kan. Kalau memang kami gagal nanti ya perbaikan. Mungkin tahun depan AAFI kami bisa lebih baik lagi. Ya, tentunya tetap dibarengi dengan latihan dan pembinaan yang baik juga ya. Ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai kompetisi AAFI Regional Bengkulu 2025 ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Berendo TVRI Bengkulu.